pada hukum binomial, parameter yang ditunjukkan adalah harapan matematis, nilainya n kali P, variansnya adalah n kali P kali 1 min P, sedangkan standar deviasinya tau X gitu ya, akar dari varians, akar dari n kali P kali 1. Nah, kita akan coba masuk ke contoh berikut ini. Ya. Jadi ada seorang teknisi dari suatu perusahaan memverifikasi dengan bantuan suatu kalibrator diameter komponen yang dibuat ke 1 meter akar. Komponen diklasifikasi rusak jika diameter terlampau kecil atau terlampau besar. Jadi kalau dia harusnya didefinisikan diameternya berapa, kalau dia lebih kecil atau lebih besar dianggap rusak, harus tepat gitu ya. Menurut data-data yang didapat selama waktu tertentu oleh Departemen Quality Control, mesin perkakas memperlihatkan 10% dari komponen minyak rusak. Jadi persentase kerusakan dari penelitian ini besar 10%. Jadi suatu lot terdiri 500 komponen akan diperiksa. Ini N besarnya ya, populasi. Teknisi memilih dengan acak 5 komponen, ini N kecil ya, dari lot ini, yang memberikan harga angket. Kenapa dites angka angketnya? Karena untuk menggunakan hukum binomial atau hukum geometris, kita cek angka angket. Ini 5 N kecil, N besarnya 500, jadi besar 0,01. Jadi nilai 0,01 ini lebih kecil dari nilai 0,1. Ya, nilainya angka angket yang lebih kecil atau sama dengan 0,1 menggunakan hukum binomial. Kalau lebih besar pakai hukum binomial. Dengan leluasa kita menggunakan hukum binomial untuk memecahkan soalan ini. Jadi yang diidentifikasikan variabel acak yang ditinjau dalam cobaan ini. Harga-harga yang mungkin dari variabel ini demikian juga hukum probabilitasnya untuk menentukan berapa nilai masing-masingnya, karena variabel acak itu merupakan bentuk numeris dari percobaan acak ya, yang mengandung ketidakpastian di sini. Nah, di sini didefinisikan ya dari n sama dengan 5, x-nya ya merupakan satu angka tertentu variabel discrete di mana harga-harga yang mungkin adalah nilainya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 5. Maksudnya yang rusak itu bisa 0, yang rusak dari 5. Dari yang sampel diambil itu kita ngambil sampel 5 ya. Apakah semuanya rusak? Bisa jadi. Namanya acak gitu ya. Atau 0 yang rusak. Tidak ada yang rusak gitu ya. Atau 1 yang rusak. Jadi variasinya X itu bernilai antara 0 sampai dengan N. Ya. Hukum probabilitas yang dihubungkan dengan kondisi penggunaan sebelumnya adalah hukum binomial ya, karena angka angketnya lebih kecil dari atau sama dengan 0,1, dalam hal ini 0,01. N-nya 5, P-nya 0,10, probabilitas rusaknya kita dapat 10% ini dinyatakan dalam nilai desimal 0,10, 10/100 ya, dengan kata lain nilai X-nya itu bernilai variabel acak itu memiliki nilai probabilitas besar B dalam kurung X, 5, 0. Jadi X, N, P ya, ini dinyatakan seperti ini. Nah, kemudian berapakah probabilitas pengamatan 3 komponen rusak dalam contoh N sama dengan 5? Jadi kita akan mencoba mengaplikasikan permasalahan ini ke dalam bentuk diagram pohon. Jadi kemungkinan apa saja yang terjadi kalau tiga-tiganya rusak, 3 rusak dan 2 yang baik. Nah, dibuatlah diagram pohon seperti ini untuk membantu memetakan persoalan. Jadi harus ada 3 yang rusak, 2 yang baik. Kita lihat ada baik, ada rusak. Jadi baik itu dibuat dalam probabilitasnya 0 gitu ya, yang rusak 1. Nah, ini baik, ini rusak. Jadi ini 0, 1, baik. Kemudian dari baik rusak ini masih baik ya, baiknya baru 1, masih memungkinkan untuk ada kemungkinan baiknya ada 1 lagi, baik ya, dan rusak. Kemudian dari baik itu sudah 2 nih, jadi yang sisanya rusak. Jadi di sini ditulisnya baik itu 00, 1, 1. Atau di sini 0 itu P, atau P pangkat 3 Q kuadrat. Q itu 1 min P. Ya. Kemudian dari sini ini baik ya, rusak ya. Jadi baik rusak, baru baiknya 1, tinggal 1 lagi nih baik. Nah, jadi sisanya rusak. Kalau di sini baik rusak, ke sini rusak, masih bisa nih yang ke sini baik karena baru 1 baik rusak ya. Nah, dari semua kemungkinan ada 10 kemungkinan nih dengan pemetaan seperti ini. Oke.
00 itu ki P, ini 01 berarti ki P 011 ki PP tetap P pangkat 3 ki kuadrat gitu ya. Oh ada 10 kemungkinan, totalnya ada 10 kali P pangkat 3 ki kuadrat. 1 min P kuadrat. Ya. Ternyata lihat kombinasinya NX itu ada 5 sama 3 ya, dari NX 5 X-nya 3, jadi yang rusaknya ada 3. Jadi kita buat dalam 5 faktorial ke 3 faktorial kali 5 dikurangi 3. Dalam hal ini 2, 5 kurang 3, jadi 2 faktorial. 5 faktorial ada tulis kalau mau rapi 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 3 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 2 faktorial 1 kali 2. Ini berapa hasilnya dibagi kalian bawahnya hasilnya sama. Atau secara simpel Anda lihat 5 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 berarti dibagi kita coret bisa 4 kali 5. 4 kali 5 20 dibagi 2 ya. 1 kali 2 kan 2. Jadi 20 bagi 2 10. Jadi ini bisa terjawab sebagai kombinasi tadi 10 ini. Ini P pangkat X, Q pangkat N, P-nya pangkat 3, berarti Q-nya adalah pangkat 5 dikurangi 3 pangkat 2. Nah ini rumusnya. Rumus yang kita tadi terapkan seperti ini bisa diuji pada sebuah diagram seperti ini, kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, demikian untuk binomial. Dipahami apa persyaratannya, dipahami bentuk persamaan matematisnya, tadi dipahami juga bagaimana mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari kondisi seperti itu melalui diagram pohon. Dibuktikan rumusnya seperti ini ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, cari 5, 3, 0,10 ini adalah probabilitas dari P, ini Q-nya ada 1 min P, 0,1. Ini kalau kita buat dalam kalkulator ya, ini 53 kombinasi 53 itu 10 sudah dihitung. 10 kali 0,143 dikali nilainya 0,00. Kalau kita lihat di tabel, ya, bagaimana caranya supaya kita tidak perlu menghitung menggunakan kalkulator seperti ini, alat satunya tabel. Saya akan coba share, ada 2 ya, ada di grup WA kelas, ada tabel binomial, hukum binomial dan tabel hukum Poisson. Nanti yang penjelasan di Poisson. Saya dua-duanya saya share dulu supaya gampang menjelaskan. Nah di sana di atasnya ada hukum binomial, kita pakai hukum binomial. Kalau yang di bawahnya itu adalah distribusi Poisson. Nanti pas kita membahas di hukum Poisson. Mungkin dilihat dulu grup WA kelasnya, grup WA-nya. Ya, bentuk tabel ini sebenarnya ada di referensi kita di halaman 423, 240 ya, sorry. 240-an ya, 243, 244 begitu dengan tabel bermacam-macam distribusi, ada binomial, Poisson ya, nanti hukum normal standar yang dibahas itu, mulai ada tabel. Jadi dilihat lagi ya, dicoba dicari, jangan sampai nggak punya, nanti kalau ujian suruh baca tabel gitu Anda bingung ya. Oke. Nah ini contohnya di tabel, coba dilihat, cari cara membacanya hukum binomial ini, coba dilihat apa saja yang ada di sana. Ada N, ada X, dan ada P. Ada penulisan B dalam kurung X, N, P itu memang persamaan binomial ini didapat dari data-data nilai X, nilai N, dan nilai P. N-nya berapa di situ? N-nya 5, cari N-nya sama dengan 5. Oh ini masih 9 ya, saya fotoin yang bagian. Tunggu dulu. Ya, kita kan yang binomial yang X sama dengan 5. Sambil Anda bisa lihat juga di di referensi Anda. Nih N-nya, lihat N-nya macam-macam N-nya dan nilainya ya. Nah ini. Saya tutupkan. Kelima lah, fokus melihat. Saya dibaca angkanya. Nah, coba.
Kiri. Nah, ini Anda baca lihat di atas tabel 1 distribusi binomial. Nah, kalau lihat datanya nih, pilih N yang 5, tuh ada 5, kemudian X-nya itu bernilai, kalau N-nya 5, dari 0 sampai 5, 0, 1, 2, 3 nilai sebelahnya. Terus Anda pilih yang P-nya berapa nilainya? P-nya 0,10. Nah, cari di atas P-nya ada 0,05, 0,10, 0,15, pilih 0,10. Nah, ketika nilai X-nya 3, kita cari nilai X3, kemudian P-nya 0,10, kita dapatkan angka 0,0081. Nah, ya. Nah, hitungan ini sudah dilakukan pada tabel ini, sehingga hasilnya saja dicantumkan. Nah, dengan N-nya 5, X-nya 3, P-nya 0,10. Begitu cara membaca. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang belum paham membaca tabel? Tidak. Saya masih belum bisa, Bu. Ya? Oh, belum bisa. Lihat, sudah lihat grup WA? Coba lihat grup WA kelasnya. Sudah, Bu. Ya, lihat fotonya ya. Kita lihat di paling pinggir itu, siapa ini yang bertanya? Coba sebutkan namanya. Farhan Ramadan, Bu. Farhan. Lihat Farhan. Ya, di sana kan ada gini Farhan. Yang gambar terakhir ya, kita mau baca yang N-nya 5. Itu kan ada tabel 1 distribusi binomial. Paling atas ada N gitu kan? Sudah dilihat? Farhan? Sudah, Bu. Ada X sebelahnya kan? Ya, Bu. Nah, ada yang sebelah kolomnya itu P gitu kan? P-nya tuh nilainya macam-macam tuh. Nilainya 0,05, 0,10, 0,15 itu nilai probabilitas yang rusaknya misalnya gitu ya. Di sini yang rusaknya berapa nih? 0,10. Kita cari yang 0,10, yang 0,10 Farhan. Nomor 2 ya. Sebelahnya 0,05 ya. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Ya, ketemu itu. Tarik ke bawah dia Farhan. 0,10 itu tarik ke bawah sampai di N5. Nah, terus X-nya 3. Ya, 5. Di bawahnya kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelahnya 5 itu kan. Sudah ketemu? Cari yang 3. Sudah, Bu. Tarik dia berpotongan dengan 0,10. Berapa nilainya kamu baca? 0,0081. Nah, gitu. Coba saya tes. Coba kamu cari N-nya sama dengan yang di sini yang ada gambar di tabelnya. N-nya 6. Coba Farhan. P-nya probabilitas misalnya yang rusaknya itu adalah 0,15. Yang dicari X-nya 2. Kamu baca berapa? N-nya 6. P-nya 0,15. X-nya 2. Kamu baca berapa itu? Probabilitasnya berapa? Coba baca Farhan. 0,1240. 0,15. Saya mau yang lain. Ya, berapa? N-nya 6, X-nya 2, P-nya 0,15. Jadi berapa? 0, di sebelahnya tadi. 0,2097. Nah, udah ngerti sekarang caranya? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, gitu adanya, kalau nggak ngerti, saya jangan malu-malu ya. Oke, gitu caranya mencari. Nah, kalau N-nya berapa, tadi ada di tabel. Atau kalau Anda pakai rumusnya begini. Nah, caranya Anda hitung 0,1 pangkat 3 berapa hasilnya, ditulis. 0,9 pangkat 2 berapa. Kombinasi 5, 3, rumusnya ini 5 faktorial, Anda tulis gitu ya. 3 faktorial, 2 faktorial. 5 faktorial Anda uraikan, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 3 faktorial, 1 kali 2 kali 3 dikali, ini maksudnya kali ya, 3 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial 1 kali 2. Jumlahkan nilainya. Kalau mau coret-coret bisa nih, 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1 kan 3 faktorial. 3 faktorial dicoret sama pembilang berikutnya, sisa di sini 5 kali 4 dibagi 1 kali 2 dibagi 2. Nah, 20 bagi 2 10 ya. Ini cara pakai rumusnya. Oke. Ya. Terus kita coba lihat
Kita lihat lagi yang ini. Bentar ya, saya nah, kita lanjutkan saja. Kemudian kita coba soal latihan 1. Untuk bisa memahami yang tadi saya uji coba sama Farhan, barangkali yang lain untuk memastikan coba di soal latihan 1 ini ya. Soal latihan 1 ini mencoba mengajak Anda buat familiar rumus ini, ya, bikin rumus ini familiar gitu ya. Contohnya ini. Jadi dari contoh soal 3, ya, verifikasi probabilitas pengamatan komponen rusak 0 sampai 5 dalam contoh n sama dengan 5 di mana p-nya 0,10, q-nya 1 min p-nya dan 0,9. Coba Anda buat tabel, misalnya x sama dengan 0 dari n sama dengan 5 ini ya. P-nya 0,10, Anda buat X-nya 0 berapa probabilitas? 1 berapa dari rumus ini? Nah, cek apakah Anda sudah menghitung dengan benar sama dengan di tabel nggak? Gitu ya. Ini disuruh Anda buat dalam tabel, kemudian dicek di tabel hukum binomialnya, sama nggak? Kalau ini kan udah betul 0, dicek di tabel 0,04 gitu ya. Soal latihan 1 dibuat. Kemudian soal latihan 2, saya akan menerangkan, nanti Anda akan mengerjakan untuk akhir sesi perkuliahan ini soal latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4. Ada 4 soal latihan yang saya jelaskan jawabannya, Anda tinggal menuangkan dalam bentuk jawabannya ya, dikirim ke nomor WA saya. Mengulang ini bisa mestinya ya. Nah, seperti tadi Anda buat B dalam kurung X-nya 0, N-nya 0,5, jadi X, N, P, P-nya 0,10, sama dengan, nah, atau begini bisa Anda tulis, P dalam kurung X sama dengan 0, berarti 5, 0, 0,10, pangkat X, X-nya 0, kemudian 0,9 pangkat 5. Ya. Kalau 0 faktorial itu 1 ya, 5, 0 berarti kan 5 faktorial per 0 faktorial dikali 5 kurang 0, 5 faktorial. 0 faktorial, 1 faktorial itu 1. 0 pangkat 10 pangkat 0, itu 1 ya nilainya ya. Pangkat apa saja pangkat 0 itu 1. Nah itu Anda buat Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, Px sama dengan 3, Px sama dengan 4, Px sama dengan 5. Dilihat nanti di tabel betul nggak perhitungan Anda ya. Dengan tabel kan bisa dilihat, tadi Farhan sudah membacanya. Soal latihan 2, ini yang P-nya besarnya 20% atau 20 per 100, 0,20 ya. 20% pegawai dari suatu perusahaan termasuk dalam kategori spesialis yang akan mengikuti peraturan baru penggajian berdasarkan efisiensi kerja. Dengan menganggap keputusan ini tepat, nah ditanya berapa probabilitas di antara contoh 10 pegawai dalam kategori spesialis ada 2 orang. Jadi ada N sama dengan 10, pegawainya 10, dari populasi tadi diambil 10 pegawai, dilihat berapa probabilitas dari 10 pegawai itu ada 2 orang yang spesialis. Di mana probabilitas yang spesialis itu adalah 0,20. 20% itu dinyatakan dalam angka desimal 0,20. P-nya, P itu kan dalam angka desimal, bukan persentase ya. 20% dari 20% itu 0,20. Nah, jadi pertanyaannya Anda tuangkan dalam bentuk persamaan apa? P dalam kurung X sama dengan 2 ini dari 10 pegawai. Ya, sama dengan gimana? Anda pakai rumus ini dari 10, 2 ya, ini menganalogikan ini. Probabilitasnya 0,20 pangkat 2, 0,80 pangkat 10 kurang 2 pangkat 8. Anda hitung pakai kalkulator. Jadi 10/2 itu 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. 8 faktorial 10 kurang 2. Oke, seperti itu ya. Sama dengan berapa, nanti dikali perpangkatan. Nah, itu secara perhitungan. Kalau pakai tabel, coba dilihat berapa angkanya. Ini 10. Saya sudah share, coba Farhan aja nih yang tadi nanya, semangat Farhannya.
Yang di gambar atas Farhan. Pertama, N-nya 10. Coba dibaca. Ini jawabannya berapa? Saya ya, menghargai yang aktif. Mana Farhan? Jangan takut Farhan. Hadir Ibu. Nah, ayo cari nilainya coba. 10, cari N-nya 10 Farhan. Kemudian Ya, sudah. X. Oke, sudah ketemu? X-nya berapa Bu? X-nya 2. Ya, ini kan spesialis ada 2 orang. Dan kita kan berarti 2 X-nya. Ya. P-nya berapa Farhan? P-nya 20/100. Berapa? 0,20? Mau 20. Nah, coba baca angkanya. Probabilitasnya jadi berapa? P-nya 0,20 pilih, N-nya 10, X-nya 2. Coba dibaca, cari titik potongnya. Cari hati-hati. 0,3020. Nah, jadi nilainya yang jawaban nomor A. Sekian cepat sekali kan Farhan ya? Iya Bu. Coba kamu jawab nomor B. Yo. Atau yang lain yang mau, silakan yang mau berpartisipasi. Ini karena Farhan bertanya saja nih yang beliau memang concern berarti tadi nggak paham, jadi paham ya. Daripada diam-diam aja, jangan takut. Ya nomor B Farhan, saya bantu. Coba baca. Kamu baca dulu nih pertanyaannya. Biar interaktif daripada saya ngomong sendiri nanti nggak paham lagi. Nomor B. Ini sebenarnya nanti akan mudah ya, materi bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 gitu ya. Kalau dipahami seperti ini. Kalau nggak kuliah Anda repot ya. Silakan, Farhan. Berapa? Coba dibaca. Berapa? Farhan mana? Ya Bu. Ya, coba dibaca soal B-nya. Berapa probabilitas terdapat sampai 3 pegawai spesialis di antara contoh 10 pegawai? Jadi dari 10 pegawai itu Farhan mau dilihat probabilitasnya sampai 3 pegawai. Artinya ada 0 pegawai yang spesialis ditambah 1 pegawai yang spesialis ditambah 2 pegawai yang spesialis ditambah 3 pegawai yang spesialis. Gitu ya. Jadi di antara 10 itu dijumlahkan probabilitasnya. Yang 0 misalnya dari 10 nggak ada yang spesialis, berapa probabilitas? Di antara 10 itu cuma ada yang 1 spesialis, berapa probabilitas? Sampai 3. Nah, itu dijumlahkan. Ini ekspresinya bisa kita lihat dari ini nih. Nah, ini dari bagian tabel yang pertama. Jadi ekspresinya P dalam kurung X lebih kecil atau sama dengan X kecil. Nah, ini caranya adalah dengan sigma, menjumlahkan nilainya X-nya itu dari 0 sampai X. Dalam ini sampai 3 ya, 0 sampai 3. NX, N-nya itu 10, X-nya dibiarin X dulu, P-nya adalah 0,20 pangkat X, 0,8 pangkat N. Jadi Anda jumlahkan yang 0 dulu, cari. Nah, yang 0 kita bisa baca dari, kalau itu dalam ekspresi ini. Kalau dalam tabel, coba Anda baca, Farhan. Yang 0 berapa? Saya pandu, supaya Anda bisa paham. Tadi tetap P-nya adalah 0,20, N-nya sama dengan 10. Ayo Farhan. Yang 0 berapa? Anda baca coba yang 0. 0. Ya, 0. X-nya 0. 0,1074. Ya, yang 1. Oh, yang ke 1. Ini kan mau dijumlahkan. Yang 0 sekian. Yang 1 0,2684. Oh, yang Ya. 0,2684. Ya. Ditambah lagi yang di bawahnya. Yang 2 0,3020. Ya, jangan sampai salah baca ya. P-nya Ya Bu. 3 0,20 2013. Nah, ini 4 angka ini kita jumlahkan. Itu pertanyaannya nomor B. Berapa probabilitas terdapat sampai 3 pegawai? Ini ekspresinya. PX lebih kecil atau sama dengan 3. Ya. Jadi yang dijumlahkan yang 0 ditambah yang 1 X-nya, ditambah yang 2 X-nya, sampai X-nya sama dengan 3. Jadi cepat sekali kan, berapa detik kita sudah bisa dapatkan angka. Anda bisa hitung dengan kalkulator sederhana nih. 0,1074 tambah 0,2684 tambah 0,302 tambah 0,2013. Bisa dipahami? Karena yang lain nggak jawab, Farhan yang mau ini. Bisa Farhan? Baik Bu. Oke.
Ya, kalau Farhan tidak bisa, dianggap yang lain tidak bisa karena tidak bertanya. Nomor C, berapa probabilitas pengamatan lebih dari 3 pegawai spesialis di antara 10 pegawai? Di antara 10 itu ditanya probabilitas lebih dari 3 pegawai. Jadi ada 4 pegawai, berapa tambah 5 pegawai. Nah, ini ekspresinya seperti ini. Bagian ketiga nih, probabilitas lebih dari DPX lebih besar dari 3. Nah, ya, sama dengan 1 dikurangi PX lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini PX lebih kecil atau sama dengan 3, kita sudah hitung di bagian B. Di bagian B. Jadi bagian C-nya adalah sudah PX lebih besar. Ini lebih besar, nggak pakai sama dengan yang lebih besar dari 3, sama dengan 1 dikurangi PX lebih kecil atau sama dengan 3. Ini PX lebih kecil atau sama 3 sudah dijawab tadi di bagian B, yang penjumlahan angka 0,1074 tambah 0,2684 tambah 0,3020 tambah 0,2013. 1 dikurangi penjumlahan tadi adalah merupakan jawaban C. PX lebih besar dari 3. Ini bagian sini, kolom nomor 3 ini. Ya, itu. Bisa? Yang lain coba, jangan Farhan aja yang menjawab pertanyaan saya. Yang lain? Saya paham, Bu. Oke, bagus. Alexander Agung ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, bagus nilainya ya. Dapat berapa kemarin, Alexander? Saya dapat 75, Bu. Oh, calon-calon 75 masih AB ya. Semangat Alexander. Ini sederhana nih. Oke, itu. Kemudian nomor D, berapa probabilitas pengamatan 2 sampai dengan 4 pegawai? Secara logika Anda tinggal menjumlahkan yang X bernilai 2 tambah X yang bernilai 3 tambah X yang bernilai 4 dengan N-nya 10, P-nya 0,2. Ya, atau bisa menggunakan seperti ini, bisa juga ya, atau langsung saja bisa, atau Anda gunakan ya. Oke, itu yang berkaitan dengan binomial. Nah, ini ada tambahan nih. Ketika tinggal Anda baca saja yang bagian-bagiannya, kalau ini sama dengan 0, berapa rumusnya, menyesuaikan rumusnya. Nah, ini di tabel ini P-nya itu tidak ada yang lebih besar dari 0,50. Nah, ini maksimal 0,50. Bentar saya ada sebentar. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi Anda lihat gambarnya itu P-nya itu sampai 0,50. Jadi kalau P 0,50 nggak ada di tabel. Nah, agar supaya tetap tidak bisa menggunakan tabel, kita ubah kondisinya. Tapi tetap sama, Mas. Seperti ini. Jadi yang dicari BX, N, P, yang P-nya 0,6 misalnya. Enggak ada. Kita nggak bisa. Nah, supaya bisa tetap menggunakan tabel dan hasilnya sama, caranya seperti ini. Nah, X-nya diganti dengan NX, ya, N tetap, P-nya diganti dengan 1 min. Nah, jadi misalnya nanti X-nya mau dicari 2, ya, N-nya 10 tadi, P-nya 0,6. Gimana caranya? Nggak ada di tabel nih 0,6. Ya, terpaksa bisa menghitung pakai kalkulator gitu. Tapi kalau mau cepat baca tabel, kita bisa ganti situasinya. Jadi X-nya tadi 2, N-nya 10, P-nya 0,6, jadi X-nya diganti dengan N min X, 10 dikurangi 2, jadi 8, 10, 0,4. Nah, hasilnya sama dengan di X, N, P. Ya, ini dinyatakan seperti itu. Oke, kemudian ini sama dengan ini juga nih dalam rumusannya. Nah, sama dia. Nah, kita akan coba soal latihan 3 ini.
untuk tadi soal latihan 2 ini ya dikerjakan, soal latihan 1 tadi ini dikerjakan juga. Tadi sudah saya jawab sih. Ini juga sudah dijawab sama Farhan. Ya. Tinggal ini soal latihan 3 coba kita latih. Ini menurut penelitian pada sifat-sifat konsumen, kelihatannya 3 konsumen dari 5 itu dipengaruhi oleh merek komersial dan suatu produk. Jadi dari 3 konsumen, jadi probabilitasnya yang dipengaruhi oleh merek komersial tersebut berapa probabilitas? 3 dari 5, 3 per 5 kali 100%. Jadi 60% atau 0,60 probabilitas. Ya. Kemudian direktur marketing dari suatu supermarket menanyakan pada 20 konsumen yang diambil acak, jadi ini N-nya, N kecilnya, untuk mengetahui hal ini. Berapa probabilitas kurang-kurangnya 10 konsumen dipengaruhi oleh merek komersial? Yang dipengaruhi oleh komersial bisa 0, bisa 1, bisa sampai 20. 20-nya dipengaruhi oleh merek komersial tersebut. Nah, jadi pertanyaan ditanyakan di sini adalah berapa nilai B dalam kurung X-nya berapa? 10, N-nya 20, N-nya P-nya 0,60. 0,60 nggak ada di tabel. Nah, diubahlah. Jadinya X-nya itu 10, jadi 20 kurang 10 tetap 10 kebetulan ya. N-min X-nya kan N-nya 10, X-nya 10, jadi N-min X-nya 20 kurang 10 tetap 10, N-nya 20, P-nya berubah. P-nya yang tadinya 0,60, jadi yang diambil adalah 1 min P, 0,4. Anda tinggal baca tabel. Ya. Tabelnya dilihat, N-nya yang 20, P-nya yang 0,40, X-nya yang, coba lihat tabelnya. Nanti tabel yang 20 Anda bisa lihat di buku referensi ya, di halaman 247 tuh. Ada tabelnya. Atau kalau mau saya putuskan saja boleh. Dia bisa jawab pertanyaannya. Nah, yang N-nya 20 nih. N-nya 20. Ya. N-nya 20. Ini harus biar kelihatan di atasnya. Nah, Anda bisa lihat dari tabel ini untuk menjawab pertanyaan nomor soal latihan 3. Nah, itu ya, N-nya 20, P-nya berapa? 0,40, 1 min P-nya 0,40, ya. X-nya, N min X-nya itu 20 kurang 10 sama dengan 10. P-nya, N-nya 20, Anda bisa baca di sana ya, 20, 0,4 ya. Kemudian 0,4, 20, 10 juga. Nah, Anda bisa baca di sana. 0,1171 ya, dilihat petanya. Nah, dijawabin tuh nomor soal latihan 3. Kita akan coba nanti lihat soal latihan 4 ya. Tapi sebelumnya dari tabel tadi, angka-angka tadi bisa dibuat dalam bentuk grafik seperti ini ya. Yang mana menghubungkan apa? Ini di bawahnya itu nilai X-nya, itu ada X, di atasnya PX sama dengan X. Jadi probabilitas ketika variabel acak X bernilai X-nya. Ketika X-nya bernilai 0, tingginya ini menunjukkan tingkat probabilitas. Ya. Ini untuk apa ini? Nilai di mana nilai P-nya 0,10, N-nya 4 ya. Nilai persamaan binomial untuk nilai X yang di mana N-nya sama dengan 4. Anda bisa bikin tabel seperti grafik seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan grafik-grafik yang ada untuk hukum binomial ini bisa dibuat satu kesimpulan atau ciri-ciri dari bentuk grafik tersebut. Jadi bentuk distribusi binomial simetris bila P-nya sama dengan 0,5 tidak tergantung. Jadi berapapun N-nya, apabila P-nya 0,5 nanti bentuk gambarnya simetris. Maksudnya simetris itu seperti ini simetris juga nih. Nah, ini ya, ini
bentuk di kanan dari di tengah ini, dari tengah itu ke kanan dan ke kiri bentuknya sama. Itu yang kita sebut dengan kapan itu? Ketika P 0,5. Kemudian bentuk distribusi tidak simetris dalam hal di mana P tidak sama dengan 0,5. Jika P lebih kecil dari 0,5, ini contohnya di sini 0,1, 0,3 ya, lebih kecil dari 0,5 nih. 0,5 nih P-nya, jadi dia simetris. Kalau lebih kecil nih, bentuknya gimana? Oh, nggak simetris. Namanya probabilitasnya lebih tinggi dari sisi kiri. Oh, ini probabilitasnya lebih besar nih. Kalau yang lebih kecil dari 0,5 dibandingkan dibandingkan dengan sisi kanan, probabilitasnya lebih kecil. Ya. Bila P lebih besar dari 0,5, maka terjadi sebaliknya asimetris negatif namanya. Nah, kalau yang lebih kiri lebih tinggi, namanya asimetris positif, ya. Nah, dengan nilai P-nya lebih kecil dari 0,5. Kalau lebih besar, dia namanya asimetris negatif. Jadi, bagian kanannya lebih besar. Oke, itu bagaimana melihat ciri-ciri dari grafik yang ditampilkan dalam hukum binomial ini. Bentuk distribusi akan simetris bila n-nya besar. Jadi kalau n-nya sangat besar, dia cenderung ke simetris. Tentukan tambahan pula bila p tidak. Ini ada syaratannya juga. N-nya besar, tapi diperhatikan jangan sampai p-nya mendekati 0 atau 1. Distribusi akan mendekati hukum 0. Ya, ciri-ciri untuk hukum 0. Ini soal latihan, ini verifikasi bila variabel B-nya berlaku ini. Ini yang dilatih ini soal latihan 1, latihan 2, ini soal latihan 1, 2, ya, 3, soal latihan bukan soal latihan 4 ini ya, beda lagi nanti. Saya stop share yang bagian file ini, saya ambil file berikutnya. Tadi sudah 3 soal saya berikan saja. Nah, nanti soal latihan ini nih, soal latihan 4 judulnya sama ya. Tapi ini yang dikerjakan, bukan soal latihan yang tadi yang 4 tadi ya. Ini ya, yang halaman 129. Kita coba definisikan dulu dua hukum tambahan selain binomial dan Poisson dan hipergeometris. Hukum Poisson ini ya biasanya digunakan sangat luas ya pada berbagai bidang keilmuan, ada manajemen industri, operation research, demografi, fisika, kedokteran, teknik ya, kita juga sering menggunakan hukum Poisson. Dan yang disyaratkan kapan kita menggunakan hukum Poisson, biasanya kejadian yang menggambarkan kejadian kemungkinan terjadinya kejadian, jadi P-nya nilainya kecil. Ya, dan hukum ini berikan pendekatan yang baik dari probabilitas binomial. Jadi hukum binomial itu bisa didekati dengan hukum Poisson dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nanti kita lihat apa persyaratannya sudah bisa hukum binomial itu didekati dengan hukum Poisson. Maksudnya kadang kan ada keterbatasan di binomial, tabelnya terbatas, itu kita bisa gunakan nanti pendekatannya yang menggunakan tabel hukum Poisson. Nah, itu bisa digunakan ketika ada pemenuhan satu persyaratan yang yang diberikan gitu ya, syaratannya apa saja harus dipenuhi. Nah, hukum Poisson ini kalau semua hukum probabilitas itu biasanya dinyatakan dengan persamaan matematis yang menghubungkan sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Jadi sumbu X itu kan variabel acak X, berapa probabilitasnya sehingga kita dapat tinggi atau frekuensi daripada untuk diskrit ini kan bentuknya diagram balok, pisah balok-balok, nah, karena dia diskrit. Nah, persamaan yang binomial tadi sudah Px sama dengan X, NA, P pangkat X, Q atau 1 min P pangkat N dan X. Gitu kan? Nah, ini beda lagi nih persamaannya. Ya, kita pahami persamaan. X sama dengan X, I pangkat min lambda, lambda pangkat X faktorial. Jadi lambdanya harus lebih besar dari 0, ya, lambdanya ada nilai rata-rata itu atau nilai variansnya itu lebih besar dari 0, dan E-nya ini bilangan Napier, besarnya kalau Anda masukkan ke kalkulator, ini nilai angka ini 2,71828. Kayaknya cukup nanti ini mudah mengingat.
2,7171828 ya. Kemudian hukum Poisson, jadi dengan parameter kita menentukan kalau tadi di binomial ada n, ada x, ada p, kalau di sini cuma ditentukan oleh nilai x dan nilai lambdanya. Atau ini parameter lambda ya, lambda. Kalau lambdanya berapa, nanti dari x-nya ada berapa tuh. Nah, dari x-nya yang mau ditentukan x bernilai berapa. Jadi dia hanya ditentukan oleh parameter lambda. Dan lambdanya sendiri apa? Hukum Poisson hanya bergantung dari satu harga, yaitu lambda, dan dapat diringkas menjadi P. Dalam hal ini tadi B binomial, P Poisson, berarti ya. P-nya udah kecil nih. Kalau P besar dalam kurung X sama dengan E, beda lagi ya. Probabilitas kita pada X bernilai X sama dengan gitu. Nah ini udah kecil nih. Binomial udah B kecil dalam kurung X, N, P. Kalau ini P kurung X titik 2 lambda. Ya, atau kadang ditulis P dalam kurung Poisson berarti. Tadi B huruf besar gitu ya. Nah, X, N, P. Nah ini X. Berikut diberikan prinsip-prinsip karakteristik dari hukum ini. Jadi parameter-parameter harapan matematis, berapa sih besarnya? Kalau di binomial kan juga ditentukan. X-nya N kali P, variansnya N kali P kali Q, N kali P kali 1 min P. Kalau X-nya akar dari varian, akar dari N kali P kali 1 min P. Kalau ini, X-nya sama dengan lambda. Jadi nilai rata-rata tempo-tempo itu kadang-kadang dia sebagai nilai harapan matematis dan rata-rata atau jadi variannya bernilai lambda atau x-nya akar lambda. X-nya juga lambda. Ya. Nah ini disebutkan. Jadi kita lihat satu tabel Poisson, varian lambda disebutkan rata-rata varian dapat didapatkan lambda sebagai harga rata-rata di mana suatu kejadian itu terjadi. Perhitungan probabilitas Px sama dengan X dilakukan dengan mudah dengan bantuan tabel Poisson. Coba kita perhatikan tabel Poisson yang saya tadi kirim nomor 2 untuk menjawab pertanyaan soal latihan 4. Ini dikerjakan juga ya. Soal latihan 4 ini yang saya maksud ya. Jadi ada tadi soal latihan 1, latihan 2, latihan 3. Ini sudah saya jawab bersama Farhan. Nah soal latihan 4 ini juga dikerjakan sebagai bentuk latihan yang harus Anda foto jawabannya dikirim ke nomor saya sebagai bentuk tugas ya. Karena mengerjakan ini berarti nanti beberapa soal di ujian Anda bisa kerjakan. Tadi ada 4 foto yang saya kirim. Jadi nomor berapa nih yang Poisson? Nomor 2 coba dilihat. Ya, judulnya distribusi Poisson. Kita akan coba menjawab pertanyaan A. Bila jumlah kecelakaan kerja dalam satu hari tunduk pada hukum Poisson. Ini contoh ini untuk mengadopsi konsepnya. Jadi ada contoh mau dimasukkan ke konsepnya gimana caranya. Kalau saya kasih contoh bingung ya. Bagaimana persamaan untuk menghitung probabilitas kecelakaan per hari. Nah, jadi yang diminta ya ini masukkan persamaan Px sama dengan X, E pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. E-nya Anda bisa ganti langsung 2,71828 boleh. Karena ini sudah terdefinisi. Apalagi yang didapatkan dari pernyataan soal ini. Oh ini, harga rata-rata kecelakaan kerja. Nilainya 1,6 kecelakaan per hari. Jadi apa ini? Lambda. Rata-rata itu adalah lambda. Ya. Lambda sama dengan 1,6. Jadi kita bisa ganti nih. Px sama dengan X. Diminta soal A, persamaannya 2,71828 pangkat min 1,6. 1,6 min pangkat E pangkat min lambda, lambda pangkat X gitu ya, min lambda dan min 1,6, lambdanya 1,6 pangkat X, X-nya masih umum per X faktorial. Itu soal A bisa dijawab. Anda cuma menuliskan ulang jawaban saya. Harusnya ditulis ya sambil saya jelaskan ya, jadi nggak lupa. Berapa standar deviasi dari variabel acak? Oh tadi X-nya sama lambda, X-nya sama dengan 1,6, par X-nya juga 1,6. Kalau X-nya berarti akar dari 1,6. Pakai kalkulator, akar 1,6 itu berapa? Berapa probabilitas pengamatan lebih 2 kecelakaan per hari? Jadi yang wujudnya apa? Px lebih besar dari 2. Jadi Px lebih besar dari 2. Sama dengan apa? Pakai tabel sebelumnya 1 dikurangi Px lebih kecil atau sama dengan 2. Nah Px lebih kecil atau sama dengan 2 itu berapa? Jadi P yang dimana nilai
X-nya bernilai 1 dengan lambda 1,6 ya. Coba dilihat dulu, cari dulu di tabel. Coba Alexander sekarang. Tadi Farhan, tadi yang aktif, yang ngomong-ngomong aja yang saya tunjuk. Kalau nggak mau komentar ya saya nggak tahu namanya. Oke, coba 1,6 Alexander. Poison. Baca grup WA-nya. Atau dibantu Farhan juga boleh. Sudah ketemu lambdanya? Ayo. Di grup WA kelas saya sudah kirim gambar tabelnya. Kita sudah lihat? Sebentar, Bu. Ya, coba dibuka dulu. Yakinkan Anda sudah lihat. Jadi cari, kalau ini yang tadi kan P di atasnya, ini lambda. Lambdanya cari yang 1,6. Sudah ketemu di bagian kedua ya. Bagian kedua dari atas, ke bagian keduanya ketemu 1,6. Itu lambda ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, terus naik kemudian 1,6. Nah, tandai. Sudah ketemu Alexander? 1,6-nya sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang untuk menjawab pertanyaan C nih, berapa peluang lebih 2 kecelakaan sekali. Jadi ekspresinya kan PX lebih besar dari 2. Sama dengan, lebih cepatnya kita cari 1 dikurangi PX lebih kecil atau sama dengan 2. PX lebih kecil atau sama dengan 2 itu apa? Jadi ketika dia bernilai 0 ditambah bernilai 1 ditambah bernilai 2. Mana yang dijumlahkan? Berapa angkanya ketemu X-nya 0, Alexander? Lambdanya 1,6. Berapa? Titik potongnya coba. 0. Untuk 0,2019, Bu. Ya, itu yang satu 0, Untuk yang satunya 0,3230. terus yang duanya 0, Untuk yang duanya 0,2584. jadi ini dijumlahkan semua ya Alexander. 1 dikurangi 0,2019 tambah 0,3230 tambah 0,258. Jadi PX lebih besar daripada 2 sama dengan 1 dikurangi PX lebih kecil atau sama dengan PX lebih kecil atau sama dengan 2 ini dijumlahkan X bernilai 0 ditambah X-nya bernilai 1 tambah X-nya bernilai 2. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baca tabelnya juga sudah ya, Poisson ya, cuma dia lihat lambda. Ini sangat bermanfaat untuk kuliah hari ini. Kalau Anda tidak masuk susah nanti baca tabel. Tabelnya ada di halaman belakang, 43 dan seterusnya. Lihat judul tabelnya, ada hukum binomial, Poisson gitu ya, ada judulnya. Nah, D, hitung probabilitas jumlah kecelakaan termasuk dalam interval ini. X-nya berapa nih? 1,6 dikurangi, tadi sudah dihitung di B, dan BP akar 1,6. Udah hitung. 1,6 dikurangi akar 1,6 berapa? Mungkin 0, berapa gitu ya. X plus ini, X-nya 1,6 tambah akar 1,6. Oh, sekitar, coba dihitung lagi. Berapa dia? 2, berapa? Jadi antara intervalnya mungkin berada pada interval 0, sekian sampai 2, sekian. Jadi yang masuk di sini nilai X yang berapa? Nilai X-nya yang 1 dan 2. Ini coba dibuktikan dulu ya, nilai X ini berapa. Kalau ada 0, berapa sampai 2, berapa, X mana yang berada di antara itu? Oh, X yang nilai 1 dan 2. Dijumlahkan X-nya 1 dengan, tadi sudah dibaca oleh Alexander, ya, lambda 1,6, tadi X-nya 1 berapa, X-nya 2 berapa, gitu. Yang berada pada interval ini, Anda harus cari dulu interval. Ya. Nah, itu probabilitas. Nomor E, gambarkan distribusi jumlah kecelakaan per hari. Jadi, dari lambda 1,6 itu, ya, kan Anda lihat tadi, Anda buat grafiknya. 1,6 ini variasi X-nya dari 0 sampai 9. Jadi Anda buat di sumbu X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tingginya, yang 0 tingginya itu karena 1,6 lambdanya berarti dia 0,2019 di baloknya. Ya, bisa pindah lagi yang 1, tingginya adalah 0,3230. Sebelahnya lagi yang 2 gitu ya, kayak diagram balok yang tadi, bentuknya kayak di binomial atau bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, buat lambda sama dengan 1,6 gitu ya, ini 0-nya sampai 9, nah tingginya seperti apa bentuknya ini. Nah, ini menunjukkan nilainya.
0, berapa tadi ya. Dibuat, kemudian ditanya nih, berapa jumlah kecelakaan per hari yang paling mungkin dan berapa probabilitas? Paling mungkin itu yang paling besar nilai probabilitas, paling tinggi. Dan berapa probabilitas? Kita lihat tadi 1,6 yang paling tinggi itu adalah yang X-nya bernilai 1 ya, karena probabilitas di sini 0,323. Jadi yang paling mungkin adalah ada satu kecelakaan per hari dengan probabilitas 0,323. Bisa dipahami ya? Ini bisa dikerjakan? Ada pertanyaan untuk soal latihan 4 ini? Bisa dipahami? Enggak ada jawab, jadi saya tunjuk ya, Alexander. Bisa Alexander? Ya, Bu. Oke ya, minimal Alexander, nanti kawannya bisa tanya ke Alexander. Oke, itu ya. Ini buat latihan ya. Kalau ujian jangan dikasih ya Alexander ya. Kalau ujian PS, UAS gitu, jangan dikasih jawaban. Sebenarnya kita mau mengevaluasi masing-masing orang. Kalau buat latihan-latihan boleh lah. Malah Anda menjelaskan, menerangkan, biar mereka paham tuh ibadah namanya. Tapi kalau ujian kan beda lagi. Oke, paparan grafik dari distribusi Poisson. Nah, ini tadi Anda membuat paparan grafiknya bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat sifat-sifatnya. Setiap grafik itu bisa juga dilihat karakteristiknya ya. Tidak simetris terhadap lambda dengan bertangan ke arah kanan. Ada jarang temukan. Bila lambda naik, untuk di sistem mendung menjadi simetris nilai. Lambda yang makin besar, ini masih belum simetris. Ini makin besar, dia makin lambda lebih besar atau sama dengan 1. Lambda bukan angka bulat nih. Kalau lambdanya lebih besar dari 1 nih, ini bukan angka bulat 3,5, yang bulat yang 5. Nah, kalau bukan angka bulat, yang paling puncaknya cuma hanya 1. Mana lambda bukan angka bulat, soalnya 3,5 misalnya. Punya hanya satu harga di mana probabilitasnya maksimal. Kalau yang bulat nih, lambda sama dengan 5. Kalau tadi kan 1,6 nggak bulat. Berarti tadi ada satu yang maksimal, yang X yang nilai 1 gitu ya. Nah, ini 2 nih, yang kalau bulat ada 2 yang maksimal. Nah, ya. Ada angka bulat akan ada dua harga. Pada saat mana? Pada saat X sama dengan lambda dikurangi 1, misalnya lambdanya tadi 5 di sini ya. 5 dikurangi X-nya sama dengan 4, dan pada saat X sama dengan lambda. Nah, ini maksimalnya. Kalau lambdanya angka bulat seperti ini. Bentuk distribusi Poisson dan progresnya akan kurva normal untuk harga-harga lambda yang lebih besar. Apa itu hukum normal nanti akan dibahas minggu depan ya. Hukum normal akan dibahas dalam 2 sesi itu. Pertemuan ke 11 dan 12. Pertemuan 13 nanti akan bahas bab 6, 14 misalnya ya, pertemuan ke-7. Nanti pertemuan ke-15 kita ada quiz kedua, dan ke-16 adalah ujian akhir. Tidak ada presentasi untuk materi probabilitas, tapi kita harus jelaskan semuanya ya. Oke. Itu, nah kemudian tadi di awal juga sudah diceritakan bagaimana kegunaan dari hukum Poisson bisa mendekati hukum binomial, karena di hukum binomial di tabelnya juga datanya terbatas ya, di mana n-nya hanya sampai 20. Kalau lebih besar gimana? Nah, ada salah satu kajian di sini disyaratkan n-nya harus lebih besar dari 20, kemudian p-nya sangat kecil ya, lebih kecil dari 0,10, dan n kali p-nya dalam bentuk satuan misalnya 5. Kondisi ini kadang-kadang bisa berubah dari beberapa ahli untuk mensyaratkan bahwa hukum Poisson ini bisa mendekati hukum binomial. Jadi kenyataannya binomial, tapi bisa digunakan hukum Poisson ya apabila ada persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi. Nah, persyaratannya seperti ini: n-nya, nilai p-nya, dan nilai n kali p-nya. Nah, pendekatan akan baik bila n-nya besar, ya, p-nya kecil, karena biasanya kegunaan dari hukum Poisson ini untuk nilai probabilitas yang kecil, n kali p-nya berorder beberapa kali. Kondisi n dan np tidak sama. Kadang-kadang nih ya, ada yang misalkan n-nya harus lebih besar 30 baru kita bisa gunakan Poisson sebagai pendekatan mendekati hukum binomial, atau n-nya 50 dan seterusnya ya. Kemudian, nah ini karena tabelnya yang bisa dipakai tidak punya harga n sama dengan, maka bisa digunakan tabel Poisson. Ini didekati hukum binomial yang menggunakan tabel Poisson, di mana lambdanya itu besarnya adalah n kali p. Di binomial kan datanya x, n, p diketahui, dengan lambda
prosesnya adalah N kali P, untuk Poisson. Seperti itu ya. Oke, nah ini diminta menggambarkan grafik nih. Hukum binomial dan Poisson, di mana N-nya sama dengan 10, P-nya 0. Ini dilihat di tabel binomial. Nah, Anda bisa gambarkan grafiknya, juga bisa gambarkan grafiknya. Poisson bisa dibaca lewat Poisson ya, di mana lambdanya sama dengan N kali P. Di sini N-nya 10, P-nya 0,20, jadi NP lambdanya 2, cari lambda 2. Nah, gimana bentuk grafiknya? Dibandingkan nanti. Apakah mirip begitu ya soal latihan. Tapi yang saya minta Anda mengasih cuma 4 soal tadi, soal latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4 yang contoh Poisson tadi ya. Nah, ini juga yang lain juga bisa digambarkan. Nah, ada proses Poisson. Proses Poisson berbeda dengan rumus Poisson tadi, hukum Poisson, cuma lambdanya. Jadi lambdanya diwujudkan dengan alfa kali T. Ini kan E pangkat min lambda, lambda pangkat X, X faktorial. Jadi ini lambda itu nilainya alfa kali T. Ya. Alfa kali T. Alfanya itu adalah lambda per T. Ya, bagaimana proses dalam satu periode tertentu. Ya. Perbedaannya dengan hukum Poisson, proses Poisson. Nah, terakhir, hukum yang ketiga, hukum hipergeometris. Bedanya di sini di statement di awal ini dijelaskan lagi ya. Kapan kita menggunakan hukum binomial, kapan kita menggunakan hukum hipergeometris. Di awal dijelaskan melalui angka angket, tapi sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan. Umumnya di sini ya, umumnya itu hukum binomial itu kan didasarkan pada nilai P yang konstan. P-nya sama dari satu pengambilan dengan pengambilan berikutnya. Ada N kali percobaan bermula. Jadi pada saat mengambil pertama, mengambil kedua, P-nya harus sama probabilitas. Nah, untuk bisa mewujudkan probabilitas yang sama, ketika mengambilnya itu ada tekniknya. Ya. Tekniknya gimana? Ambil, kemudian kan ngambil misalnya ada 20 nih, ambil 1 berapa probabilitas? 1/20 kan? Nah, kalau tidak dikembalikan, ngambil kedua tidak 1/20 lagi, tapi 1/19 gitu. Nah, supaya sama harus dikembalikan lagi. Yang tadi sudah diambil dikembalikan, ambil berikutnya ya. Jadi 1/20. Jadi persyaratan menggunakan hukum binomial itu seharusnya dikembalikan lagi. Namanya dikembalikan lagi itu adalah percobaan yang tidak tuntas. Jadi kita hukum binomial digunakan berdasar pada pengambilan contoh dilakukan secara tidak tuntas. Tidak tuntas itu dikembalikan lagi, sudah ngambil dikembalikan lagi. Kalau tuntas sudah ngambil tidak dikembalikan lagi. Nah, untuk binomial itu tidak tuntas, jadi dikembalikan lagi dengan kata hati-hati ya, tuntas tidak tuntas ya. Tidak tuntas dikembalikan lagi. Nah, ini yang disyaratkan oleh binomial supaya P-nya tetap. Elemen-elemen yang dimasukkan lagi dalam populasi dan P-nya tetap konstan. Akan tetapi dalam praktek biasanya pengambilan seringkali tuntas. Artinya diambil tidak dikembalikan lagi biasanya. Dengan kata lain elemen yang dipilih tidak dimasukkan kembali dalam populasi. Nah, untuk ini kita gunakan hukum hipergeometris. Ya, tetapi tadi disyaratkan ini kondisi yang idealnya. Oh, kalau dia tuntas, ya, dia harus menggunakan hukum hipergeometris. Kalau tidak tuntas, baru dia hukum binomial. Tapi itu kadang diabaikan, ya, tidak dilihat dari sudut itu, tapi dilihat dari angka angket, gitu ya. Angka angketnya N kecil per N besar. Berapa populasinya N besar, berapa contoh yang diambil sampelnya N kecil, jadi N kecil dibandingkan N besar itu angka angket. Angka angket yang lebih kecil sama dengan 0,10 kita bisa gunakan binomial. Kalau lebih besar dari 0,10, harus pakai hipergeometris, gitu ya. Tapi ini ideal banget nih, tuntas dan tidak tuntas. Kalau tidak tuntas, dia pakai binomial. Kalau tuntas, pakai hipergeometris. Tapi mengabaikan tuntas tidak tuntas, bisa juga menggunakan angka angket, gitu ya. Nah, hipergeometrik. Nah, ketika kita sudah mengukur, oh ini hukum hipergeometrik nih yang digunakan. Bagaimana persamaan matematisnya? Nah, ini persamaan matematis adalah perkalian beberapa kombinasi. Kombinasi antara AX, B, N min X, dan N besar, N kecil. Berarti ini
Kalau tadi nx, gimana nulisnya? N faktorial per x faktorial, n min x faktorial. Kalau ini bacanya ax, a faktorial, ya, x faktorial, a min x faktorial. B faktorial, n min x faktorial, B dikurangi n min x faktorial. N faktorial, n besar faktorial, per n kecil faktorial, dikali n besar dikurangi n kecil faktorial. Itu ya. Nah, ini apa? A, B, N besar, N kecilnya apa? Ini cara. Bila suatu populasi terdiri dari N elemen, jadi ada populasinya sebesar misalkan tadi 100 gitu ya. Nah, dari 100 itu ada yang katakan di sini sukses dan tidak sukses. Nah, misalnya tadi apa ya, misalnya atau rusak, tidak rusak, juga ya, sukses tidak rusak. Sukses tidak sukses. Jadi yang suksesnya A, B-nya tidak sukses. Jadi dari N dari 100, misalnya katakan yang suksesnya 80, tidak suksesnya B-nya ada 20 kan? 80 sampai 20%. Dari yang sukses-sukses ini, ya, tadi kan ada N besarnya. Jadi ini yang sukses A, yang diambil X. Nah, X ini adalah dari N kecil. Jadi misalnya tadi ada 100, mau diambil 10 nih. Contohnya N kecil 10, N besarnya 100. Nah, tapi harus dilihat untuk 10 per 1, jangan. Pokoknya intinya dia sampai lebih besar dari 0,1 lah angka angket. Ya. Kemudian kita lihat ini ya. Ini misalnya ini berapa nih? Misalnya biar lebih kecil dari 0,1, ya dibuatlah contohnya N besarnya berapa, N kecilnya berapa, ya. Jadi ini populasi, ini contohnya. Ini A-nya itu adalah sukses dari populasi, X-nya ini adalah sukses dari N, dari contohnya. Kemudian B itu adalah tidak suksesnya dari populasi, N min X-nya adalah tidak sukses dari N-nya. Nah, dari sampel ini yang tidak sukses yang mana, ya. Kemudian parameter-parameternya, analogi dengan sebelumnya, X-nya N kali P, parsnya yang berbeda. X-nya sama ya, dengan yang binomial. Variansnya yang berbeda, NP kali Q-nya sama, NP kali 1 min P atau NP kali Q, dengan variabel ini. Ada pengalinya, N besar dikurangi N per N min 1. Nah, standar deviasinya akar. Ya. Seperti itu. Jadi, supaya ini 1, jadi ya, dengan cara jika harga N per N-nya kecil. Makanya angka angketnya harus kecil ya, lebih kecil sama dengan 0,1 tadi. Baru ini bisa didekati dengan menggunakan hukum binomial. Ya, kalau N kecil per N besarnya kecil, yang angka angket, tadi ya, kita lihat pengalinya ini akan bernilai 1. Ya, maksudnya. Makanya ada angka angket, walaupun tidak tuntas, tapi ditentukan oleh angka angketnya, di mana 0,1 itu cukup kecil ya, misalnya digunakan untuk binomial. Kalau N P kali Q itu kan sudah binomial. Demikian ya pembahasan hari ini. Ini sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Latihan hari ini adalah latihan soal nomor 1, soal 2, soal latihan 3, dan soal latihan 4 yang bagian kosong. Dengan bagian yang itu. Sisa waktu yang ada masih sekitar 1 jam lebih sedikit. Anda bisa kerjakan soal latihan tadi.